Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia. Saya di sini akan membuat video tugas ICT. Yang pertama yaitu konsep dasar ICT dalam pembelajaran IPA. ICT merupakan kepanjangan dari Information and Communication Technology. Dalam pembelajaran IPA adalah penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses belajar mengajar, meningkatkan akses informasi, mendorong interaksi siswa. Konsep dasarnya meliputi penggunaan media digital misalnya video, simulasi, perangkat keras seperti komputer, tablet, perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran, dan internet untuk mendukung aktivitas belajar. ICT membantu memvisualisasikan konsep IPA yang abstrak, memfasilitasi kolaborasi antar siswa, dan memungkinkan akses ke informasi ilmiah terkini. Selain itu, ICT mendorong model pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis penemuan, sehingga siswa dapat terlibat langsung dalam proses ilmiah. ICT memungkinkan guru menyampaikan konsep IPA secara interaktif, visual, dan mendalam, sehingga memudahkan pemahaman materi kompleks. Salah satu teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, dan multimedia menjadi alat penting dalam membantu siswa memahami konsep sains dengan lebih baik. Contoh penerapan model integrasi ICT dalam pembelajaran IPA. 1. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yaitu siswa melakukan penelitian ilmiah dengan memanfaatkan internet untuk mencari literatur ilmiah, membuat presentasi multimedia, atau menghasilkan laporan digital. Mereka bisa menggunakan perangkat lunak, analisis data untuk mengevaluasi hasil percobaan mereka. Yang kedua, flipped classroom. Guru mengirimkan materi pembelajaran IPA melalui video atau modul online sebelum kelas dimulai. Siswa menonton materi di rumah. Kemudian di kelas mereka melakukan eksperimen atau diskusi untuk memperdalam pemahaman mereka. Terus kemudian yang ketiga, penggunaan simulasi 3D dan augmented reality atau AR. Contohnya aplikasi AR seperti MathCube memungkinkan siswa untuk mempelajari model 3D dari molekul, sel, atau planet dengan cara yang interaktif, membantu siswa memahami skala struktur dan interaksi ilmiah secara lebih mendetail. Contoh lain model integrasi ICT dalam belajar IPA adalah penggunaan simulasi laboratorium virtual untuk eksperimen yang sulit dilakukan di kelas. Misalnya, simulasi reaksi kimia berbahaya yang tidak mungkin dilakukan secara langsung di laboratorium sekolah. Dengan model ini, siswa dapat bereksperimen secara aman, berinteraksi dengan materi, dan melihat hasil eksperimen secara real time, meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep abstrak. Analisis kebutuhan dan rencana penerapan ICT dalam pembelajaran IPA. Untuk menerapkan ICT secara efektif dalam pembelajaran IPA, dibutuhkan sebuah analisis kebutuhan yang melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlukan seperti perangkat keras, komputer, proyektor, perangkat lunak seperti simulasi aplikasi pembelajaran, serta pelatihan bagi guru. Selain itu, ada beberapa kebutuhan khusus terhadap penerapan ICT dalam pembelajaran IPA. Di antaranya, 1. Kebutuhan infrastruktur teknologi yang meliputi ketersediaan perangkat keras seperti komputer, laptop, tablet, jaringan internet yang kuat, serta proyektor dan papan interaktif. Selain itu, laboratorium virtual dan perangkat lunak simulasi juga harus tersedia untuk mendukung proses tersebut. Kemudian yang kedua, kebutuhan pelatihan guru. Agar ICT dapat digunakan secara efektif, guru perlu mendapatkan pelatihan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran, termasuk bagaimana merancang pembelajaran berbasis ICT yang sesuai dengan kurikulum IPA. Kemudian setelah itu yang ada kebutuhan analisis yang ketiga adalah kebutuhan sumber daya digital. Sekolah perlu menyediakan sumber daya digital seperti video pembelajaran, buku elektronik, perangkat lunak simulasi, serta platform pembelajaran online yang bisa diakses siswa kapan saja. Kemudian pembahasannya selanjutnya yakni tentang visualisasi berbasis ICT. Visualisasi berbasis ICT yang dapat memperkaya pembelajaran IPA melalui berbagai alat dan aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman konsep sains. Berikut adalah beberapa contoh diagram, animasi, dan alat visual yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama, simulasi interaktif atau interactive simulation. Contohnya seperti PET Interactive Simulation.
Platform ini menyediakan simulasi berbasis sains yang interaktif, memungkinkan siswa untuk memahami konsep seperti gaya, energi, listrik, dan lainnya. Simulasi ini membantu siswa bereksperimen secara virtual dengan fenomena IPA. Kemudian yang kedua ada Algodo, alat simulasi fisika 2D yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjelajahi eksperimen fisika seperti gravitasi dan ilustrasi lainnya. Yang kedua adalah animasi konsep sains seperti Khan Academy. Platform ini menyediakan banyak animasi dan video yang menggambarkan konsep-konsep ilmiah seperti fotosintesis, proses sel, hingga interaksi molekuler. Yang kedua, Biovision by Biodigital, menawarkan animasi medis 3D yang menganggap fungsi organ dalam tubuh manusia serta proses biologi secara visual. Yang ketiga, aplikasi dan alat berbasis diagram dan visualisasi data, contohnya Labster. Platform ini menyediakan simulasi laboratorium sains berbasis virtual di mana siswa dapat melakukan eksperimen biologi, kimia, dan fisika. Visualisasi dalam bentuk 3D memungkinkan siswa melihat data yang lebih konkret. Kemudian contoh selanjutnya Tinkerplots. Aplikasi ini memfasilitasi visualisasi data ilmiah untuk membantu siswa memahami statistik dan membuat grafik atau diagram secara interaktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.